Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ada beberapa amalan di mana hanya sahabat yang mungkin bisa melakukannya. Karena amalan ini bergantung dengan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sebutkan contohnya. Contoh amalan yang hanya bisa dilakukan ketika Nabi SAW masih ada. Contohnya apa, Pak? Salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salatnya sama ya, membersamai Nabi SAW mungkin yang beda. Ada lagi nggak? Nanti semua bersama Nabi. Jihad bersama Rasulullah, puasa bersama Nabi. Ada nggak amalan yang apa, Pak? Menjadi Nabi SAW. Ada hijrah. Hijrah dalam rangka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah putus sejak Fathu Mekah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Tapi mungkin nggak, Pak? Manusia generasi setelahnya bisa mendapatkan pahala yang senilai dengan itu. Karena ada amalan dan ada pahala yang senilai dengan amalan. Misalnya ada amalan haji. Dan ada amalan yang lain yang bisa mendapatkan pahala seperti haji. Anda mungkin tahu ya tentang sholat syuruk. Tentu dengan syarat-syarat tertentu. Orang yang datang kajian di waktu pagi dan seterusnya disabdakan oleh Nabi SAW, ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Seperti pahala orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Di sana ada amal di mana seseorang bisa dapat pahala hijrah. Apa itu, Pak? Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Al-ibadatu fil haraj, ibadah dalam situasi chaos. Al-haraj, situasi genting. Serba nggak aman, orang serba ketakutan. Kahijratin ilayya, nilainya seperti hijrah kepadaku. Kita masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di masa silam diuji oleh Allah dengan tantangan berat ketika mereka harus berjuang kebenaran. Orang di masa yang lain diuji oleh Allah dengan Allah dengan aneka ujian. Menurut Anda mana yang lebih berat? Ujian apa? Keamanan. Jadi kira-kira kalau ekonominya hancur, tapi politik stabil, dengan politik stabil, dengan politiknya hancur, ekonominya bagus. Anda pilih mana? Hah? Terjadi inflasi yang mungkin sangat parah, tapi politik stabil. Tidak ada ketegangan, semuanya nyaman, tapi terjadi inflasi. Atau sebaliknya, ekonomi baik, pekerjaan banyak, penghasilan banyak, cuman politiknya kacau. Mungkin terjadi rebutan kekuasaan, kudeta, atau serba tidak aman yang lainnya. Kalau menurut Anda kira-kira yang lebih menakutkan yang mana? Hah? Ekonomi. Ekonomi atau ujian politik? Ekonomi. Jadi kalau ekonomi hancur lebih menakutkan daripada politik hancur? Atau sebaliknya? Ya? Politik hancur. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi inflasi.
tapi politik stabil. Karena tentu saja tidak ada sahabat yang memberontak, tidak ada sahabat yang demo, tidak ada sahabat yang kemudian nggak terima dengan kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya serba tenang, sabar, walaupun mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta solusi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, Ghalasyar, faja'an nasu ila Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi kenaikan harga. Lalu masyarakat datang menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyampaikan, ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, maka turunkan harga untuk kami. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang menetapkan harga. Dia yang melapangkan dan menyempitkan rizki bagi para hambanya. Ar-raziq, dan yang memberikan jaminan rizki untuk hambanya. Wa inni arju an alqallaha wa laysa alayya madlamatun fi malin waladam. Aku ingin ketemu Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada satupun orang yang menuntut aku disebabkan karena kedoliman harta atau kedoliman darah. Dalam situasi itu, ekonomi terganggu. Terjadi kenaikan harga. Sampai para sahabat mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, kalau tingkat sahabat yang mereka bisa kuat dalam masalah ekonomi, ketika ada titik tertentu sampai mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, bisa jadi lebih parah daripada yang kita alami. Karena kalau mereka mengalami ujian ekonomi yang sederhana, yang masih bisa mereka tanggung, mungkin mereka tidak akan mengadu. Tapi ketika sampai mereka mengadu kepada Nabi SAW, menunjukkan ujian ekonomi ketika itu sangat berat. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan, ya Rasulullah, laqad ghala si'ar. Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik. Cuman dalam situasi itu politik tetap stabil. Tidak ada chaos, tidak ada perang opini, tidak ada bantah-bantahan di medsos. Semuanya tenang, fokus dengan tugas ibadah masing-masing. Makanya di sini, kalau misalnya Anda dihadapkan pada dua pilihan, ya, antara ekonomi yang tidak stabil dengan politik yang tidak stabil, mana yang kira-kira lebih beresiko? Politik yang tidak stabil. Di zaman Ali bin Abi Thalib sempat terjadi suasana seperti itu. Walaupun mereka tidak punya masalah ekonomi. Sehingga dalam situasi perang Jamal, dalam situasi perang Siffin, dalam situasi terjadi ketegangan antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, tidak disebutkan adanya riwayat harga barang kemudian naik, terjadi inflasi besar-besaran. Namun ketika itu politik tidak stabil. Suasana serba mencekam. Antara satu dengan yang lain berkubu ketika itu. Itulah contoh sejarah memberikan kita sebuah pelajaran. Dua hal ini memang penopang utama sebuah negara. Sehingga saat ekonomi nggak stabil, tapi politik stabil, negara tidak hancur. Tapi giliran ketika politiknya rusak, politiknya tidak stabil, bisa jadi negara hancur. Nasihat kepada masyarakat. Mungkin ketika mereka dalam kondisi sedang panik karena dolar naik. Bapak panik nggak, Pak? Enggak pakai dolar di sini. Di kampung, di sini kampung atau kota, Pak? Kampung. Oh, sini kampung. Masya Allah. Kebayoran Lama kampung, ya. Ada pasar sebelah itu, ke pasar apa? Kebayoran Lama. Pakai dolar enggak? Enggak. Makanya dolar naik santai aja, ya. Dalam situasi ketika dolar lagi naik, rupiah turun, banyak harga barang yang naik. Coba di antara bapak-bapak yang merasa gelisah dan bingung, angkat tangan. Ada? Yang sempat panik. Ada, Pak? Yang belakang.
Tidak ada ya. Semuanya tenang. Sekarang tenang, alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin ada yang pikirannya kacau, dia stres, dia bingung. Luapan itu kemudian disampaikan di medsos. Caci maki, komentar, dan aneka kalimat-kalimat yang pedes untuk didengerin. Kok bisa Pak itu terjadi Pak? Itulah emosi. Emosi sesaat yang muncul pada saat orang itu dalam keadaan emosinya tidak stabil. Karena pengaruh panik. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan panik, jika perbuatannya mungkin masih bisa dikendalikan, bisa jadi lisannya nggak bisa dikendalikan. Makanya kalau manusia sedang mengalami sesuatu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada kita, fa in asabaka syai'un falyakul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau kalian mengalami musibah tertentu, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tujuannya apa sih Pak? Bukan berarti menghalangi orang untuk berupaya memperbaiki, bukan. Pasrah dan menyerah terhadap takdir. Namun maksud dari nasihat ini, orang pasti akan mengalami musibah dan musibah itu berulang. Dan saat mengalami situasi seperti itu, kembalikan ini kepada takdir Allah. Saat kau kembalikan kepada takdir Allah, itu mencegah potensi panik. Bapak terjebak di dalam lift, tiba-tiba berhenti, lampunya mati. Saran pertama Bapak, tenang, jangan panik. Kenapa? Sebab orang kalau dia panik gak bisa mikir, akal tidak akan berfungsi dengan maksimal. Makanya kita sarankan ya. Jadi kenapa kita butuh nasihat-nasihat seperti ini yang mungkin sedikit beresiko kalau disampaikan di tempat umum, bisa jadi ada yang gak terima. Bisanya cuma ngomong sabar, gak bisa ngasih solusi yang lain. Ya masing-masing orang punya wewenang dengan tingkatan yang berbeda. Di posisi sebagai saya yang tidak punya wewenang apapun terhadap masalah kebijakan, ya kita hanya bisa bermain di area bawah. Kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin Anda sedang digoyang dari sisi ekonomi, tapi jangan sampai merambah pada yang kedua, yaitu potensi gejolak politik. Sehingga kita tenangkan kepada masyarakat. Sabar dan tenang, sebab ujian ini tidak akan berlangsung selamanya. Nah, kita kembali kepada peristiwa yang tadi dialami oleh para sahabat. Mereka datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, tolong turunkan harga untuk kami. Masya Allah. Nabi SAW ketika diminta seperti itu, apakah beliau mengabulkan permintaan sahabat? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW ketika mendapatkan permohonan semacam ini, Nabi SAW justru memberikan arahan kepada mereka tentang konsep rizki dalam Islam. Sekarang coba kita simak. Beliau mengatakan, Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga. Sehingga kadang kita sendiri juga bingung ya. Pak, kenapa harga telur kok naik turun? Ya memang mungkin kalau ditelusuri ada faktor, misalnya harga pakan naik atau harga ini naik, jadi berpengaruh di sini. Tapi terkadang tidak selamanya demikian. Emas itu tiba-tiba naik, gitu ya. Kemudian ketika orang bosan nyimpan emas, turun lagi. Dan dulu orang bingung, siapa sih yang menetapkan harga emas kok tiba-tiba bisa naik, bisa turun? Sebagai seorang muslim, Nabi SAW memberitahu, Innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Boleh disebut, ini diibaratkan oleh sebagian ahli ekonomi, invisible hand. Ada sebuah kekuatan yang dia bisa mengatur, tapi gak bisa dideteksi. Orang yang tidak beriman kan gak ngerti yang kayak gini Pak. Tapi kita yang beriman paham. Konsep innallaha huwal musa'ir, Allah lah zat yang menetapkan harga. Untuk meyakinkan kepada hamba bahwa suasana semacam ini kembali kepada takdir Allah. Mengembalikan kepada takdir Allah itu ngunci seseorang agar dia tidak terlalu emosi ketika itu. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, Al-Qabidul Basit Ar-Razik. Dia zat yang menetapkan rizki.
melapangkan dan menyempitkan rizki hamba. Maksudnya gimana? Adanya kenaikan harga yang terjadi pada masyarakat. Sejatinya dalam situasi itu tidak menggeser jatah rizki manusia. Loh Pak, nyatanya kita mengalami ujian berat dari sisi ekonomi. Sehingga kita jadi nggak mampu beli, atau daya beli masyarakat jadi turun, sehingga pendapatan kita jadi turun. Katanya tidak mempengaruhi rizki. Betul, tetap tidak mempengaruhi rizki. Tidak mempengaruhi rizki dalam arti rizkimu sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja rizki yang ditetapkan itu tidak flat. Rizki yang ditetapkan tidak datar. Tidak ada nas yang mengatakan bahwa rizki Anda ditetapkan dalam kondisi datar. Sebutkan satu dalil yang menyatakan itu. Kalau rizki kita ditetapkan, betul. Al-Quran banyak menyebutkan itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Cuman kan tidak ada dalil yang mengatakan rizkinya datar. Hadis ini menjelaskan bahwa rizki ditetapkan dan rizki itu fluktuatif. Al-qabid, al-basid. Kadang Allah sempitkan, kadang Allah lapangkan. Sehingga saat sempit dan lapang, manusia rizkinya itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat rizki hamba itu naik turun dengan cara ada ujian ekonomi. Terjadi inflasi. Kadang sebagian barang harganya naik, kadang sebagian barang harganya turun. Sehingga muter seperti itu. Sampai akhirnya seorang hamba ini mati. Mungkin bapak yang sudah berusia 60-an. Bapak yang paling semua. Bapak usia berapa? 61. Sudah berapa kali mengalami peristiwa inflasi? Sejak zaman Soeharto sudah ada ya. Mungkin beberapa kali Pak. Nggak bosan jadi WNI Pak. Enggak kan? Tetap betah di sini Pak. Yang di usia 70-an. Mungkin sudah berkali-kali mengalami inflasi. Tapi kan walhamdulillah. Nggak bosan jadi WNI Pak ya. Nah, Bapak bunyiin klakson nggak? Masya Allah, wah ini ya. Oh jangan-jangan ya. Baik. Jadi Anda mungkin mengalami kejadian inflasi ini tidak sekali. Mengalami ujian ekonomi tidak sekali. Bahkan 98 bisa jadi lebih berat daripada sekarang. Sehingga fluktuasi seperti itu terjadi pada kita. Kita sempat merasakan hidup nyaman, tiba-tiba turun, balik lagi naik, turun lagi, naik, turun, naik, turun. Seperti itu sampai akhirnya orang itu mati. Dan itu ujungnya adalah akhir dari dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wabasyiris sabirin." Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian bisyai'im minal khauf, dengan adanya rasa takut, sehingga situasi politik yang mungkin sedikit tidak nyaman membuat orang merasa nggak aman. Di sini Pak, saya mau bergerak ke sana takut, mau ke sana takut, karena situasi penuh dengan bakar-bakaran. Ya mungkin dia tidak takut dengan ancaman masyarakat, mungkin takut pada saat itu ada ancaman yang lain. Karena semuanya serba tegang. Suasana ketika semua serba tegang, kita mau ke masjid saja takut. Kita mau ke pasar takut, mau ke kantor takut. Kapan seseorang akan bisa merasakan hidup dengan nyaman ketika dalam situasi serba takut? Coba Bapak bayangin ya. Bapak berada di sebuah gedung, di depan Bapak penuh dengan makanan yang enak. Seneng apa Pak? Makanan yang paling Bapak sukai? Nasi Padang. Lauknya apa? Ayam sayur. Nasi Padang, ayam sayur ada di depan Bapak, tapi Bapak berada di tengah kerumunan tentara. Gak jadi makan? Gak jadi makan. Maka lebih tinggi mana nikmat makanan dengan nikmat keamanan?
tinggi aman. Orang tidak akan bisa merasakan nikmat apapun ketika dia di posisi tidak aman. Sehingga pada saat kondisi manusia terancam keamanannya, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Makanya Nabi SAW banyak memberikan penekanan, jaga baik-baik keamanan ini. Karena ini kunci utama kita bisa banyak melakukan aktivitas dengan normal. Anda ibadah normal karena aman. Anda bisa merasakan aneka kenikmatan karena aman. Mau jalan ketakutan. Karena ada orang yang suka ganggu keamanan. Tayyib. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di posisi ini kita butuh sekali nasihat untuk menjaga diri agar jangan sampai musibah ekonomi merambah kepada musibah yang kedua, yaitu musibah keamanan. Disebabkan karena seseorang kurang begitu memahami tentang masalah konsep rizki. Padahal tidak ada satupun dalil yang menegaskan bahwa rizki hamba itu datar. Ada dalil rizkinya ada datar. Sehingga terjadilah fluktuasi sesuai yang Allah. Rizki baik satu jiwa maupun banyak jiwa bisa naik. Tayyib. Selanjutnya pesan yang lain yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam pernah menyampaikan berkaitan dengan masalah rizki yang akan dinikmati oleh hamba. Beliau ngasih penekanan, siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Itu prinsip. Sehingga rizki itu berbanding lurus dengan ajal. Cuman terkadang ketakutan manusia ini nafsu untuk mengambil sesuatu yang haram. Nabi SAW bersabda, Ayuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqaha wa ajala. Hatta yastakmila rizqahu wa ajala. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian mengenyam seluruh jatah rizki kalian dan ajal kalian. Fala tastabti'u anha, maka janganlah kalian memiliki sifat istibta'. Apa itu sifat istibta'? Ada yang tahu Pak istibta' itu apa? Sudah pernah kita sampaikan di sini. Bapak masih ingat? Istibta' adalah belum mampu tapi maksakan diri untuk membeli sesuatu. Beli barang. Istibta' ingin cepat sukses sebelum waktunya. Mengejar harapan agar bisa lebih cepat tapi memaksakan diri. Sehingga dia merasa kok rizki ini datangnya telat. Dia merasa sampai kapan aku harus hidup miskin seperti ini. Merasa seperti didolimi takdir gara-gara masalah ujian ekonomi. Itu yang namanya istibta'. Rasulullah SAW meyakinkan di bagian awal, kau gak bakalan mati sampai kau menikmati seluruh jatah rizkimu. Maka jangan merasa bahwa kamu telah dihalangi oleh takdir untuk mendapatkan jatah rizkimu. Sebab jatah rizkimu itu tidak datang seketika, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, sebagaimana Allah turunkan hujan. Kebayang gak? Gimana kira-kira? Kita nggak bisa hidup, Pak. Nggak bisa hidup. Itulah ilustrasi bagaimana Allah Ta'ala ngasih rizki kepada hamba. Demi serintik, setahap demi setahap. Dan itu yang paling sesuai dengan Rasulullah SAW menjelaskan ini. Kemudian beliau kaitkan dalam mencari harta. Situasinya, orang dalam keadaan ketika gak lama datangnya, kok gak kaya.
Jika Anda mengisi rizki Anda, murni semuanya Anda batasi halal, tidak ada isi yang haram, Pak. Komitmen mencari yang halal. Maka pita ini anggaplah semua warnanya hijau. Tidak ada warna selain warna hijau. Mungkin ada yang hijaunya hijau mateng, ada yang agak muda, tergantung kualitas kehalalannya. Karena harta halal itu bertingkat martabatnya. Ada harta halal bermartabat dan ada harta halal di bawahnya. Dan bahkan ada harta halal yang disebut oleh Nabi SAW sangat tidak bermartabat. Disebut khabith, walaupun halal. Ya? Tapi saat Bapak harta hijau, merah, hijau, ada yang merah pekat, ada yang merahnya agak merah muda, ada yang kekuningan syubhat. Bercampurlah harta itu dalam satu pita kaset yang Anda punya. Andaikan orang membatasi untuk tidak mengambil sesuatu yang dilarang oleh agama, membatasi, pita ini pasti akan terisi, tidak mungkin kosong. Karena harta kita, rizki kita telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Wa fis samaa'i rizqukum, di langit ada jatah rezeki kalian. Fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun, sungguh demi Allah Rabbus samawati wal ard, Rabb langit dan bumi, itu adalah satu hal yang benar. Mithlama annakum yantiqun, sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Maksudnya apa, Pak? Semua orang sepakat bahwa kita tidak mungkin pinjem lidah orang lain untuk mengungkapkan isi hati kita. Paham? Semua orang sepakat. Allah mengatakan, ini persis sebagaimana apa yang kamu ucapkan. Maksudnya apa, Pak? Manusia itu tahu bahwasanya kita tidak mungkin pinjem kita. Sehingga pembicaraan kamu itu tidak mungkin tertukar ke lisan orang. Karena rizkimu tidak akan mungkin tertukar ke orang lain. Bisa dipahami, Pak? Coba Bapak ucapkan isi hati saya. Hah? Aku pinjam lisan Bapak untuk mengungkapkan isi hatiku. Bisa? Bisa nggak? Tidak mungkin. Seperti itulah gambaran yang diberikan oleh Allah. Bagaimana korelasi rizki nggak bakalan tertukar, digambarkan oleh Allah sebagaimana kamu tidak mungkin akan tertukar pembicaraan kamu dengan orang lain. Ini bukan suara saya ini. Ini punyanya si Badung atau punyanya si Budi, tapi nempel di tempat saya. Mungkin nggak, Pak? Hah? Tidak mungkin. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, pasti rizkimu akan datang. Maka di sini kau perlu bentuk bersabar. Penyakit yang menyebabkan orang itu nekat mengambil sesuatu yang haram adalah penyakit istibta. Apa itu? Merasa didolimi takdir sehingga rizkinya seret. Pengen cepat sukses sebelum waktunya, mengejar target padahal dia belum saatnya, dan seterusnya. Akhirnya memaksakan diri untuk mencari sesuatu yang dilarang. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha untuk menyadarkan diri bahwa rizki ini telah ditetapkan oleh Allah walaupun datangnya tidak sekaligus. Ada yang kadang datangnya dalam jumlah banyak di depan, tapi sedikit di belakang. Ada yang datangnya sedikit di depan, banyak di belakang. Anda lebih senang yang mana? Kaya waktu muda, miskin waktu tua? Atau kaya waktu tua walaupun waktu mudanya miskin? Ya? Gimana, Pak? Muda kaya, tua masuk surga. Muda kaya, tua kaya. Masya Allah, kaya sejak lahir ya. Jadi di sini mengajarkan kepada kita, kalau kau membatasi diri tidak mengambil sesuatu yang dilarang,
kau membatasi diri tidak mengambil sesuatu yang syubhat, yang haram, pita kamu ini gak bakalan putus, gak dikurangi oleh Allah, dan pasti akan terisi. Di saat yang sama, syariat kita juga mengajarkan, sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Gimana maksudnya, Pak? Bukankah kalau orang itu sangat kaya berarti rizkinya banyak? Belum tentu. Karena rizki itu telah ditetapkan sehingga tidak bergantung kepada jumlah pendapatan. Memang bisa jadi ada orang yang jumlah pendapatannya jauh lebih banyak, dia bisa kumpulin dalam jumlah banyak, tapi belum tentu itu bisa jadi jatah rizkinya. Maksudnya jatah rizki itu dibatasi oleh Allah. Dalam bentuk apa? Apa yang bisa dinikmati oleh manusia. Masih ingat? Hakikat dari rizki manusia ada berapa? 3. Apa saja? Yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai rusak. Satu lagi, yang disedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Hingga di luar dari 3 ini bukan jatah rizki. Ada orang dalam situasi ketakutan seperti ini langsung nyimpen duitnya ke Eropa, nyimpen hartanya ya hanya bisa nyimpen, Pak. Apakah dengan hanya bisa nyimpen itu berarti dia menikmati jatah rizkinya? Tidak. Sehingga manusia mungkin pintar menyimpan, tapi manusia bisa jadi tidak bisa memanfaatkan. Padahal hakikat dari jatah rizki adalah apa yang sampai habis, yang kita apa yang kau simpen belum tentu jadi jatah rizki. Ibu-ibu ada yang hobi ngumpulin tas branded. Masya Allah. Setiap kali keluar negeri, oleh-olehnya tas branded. Keluar negeri lagi, tas lagi. Dikumpulin dalam jumlah banyak sekali. Gak pernah dipakai, bungkusnya masih terpasang, ditaruh di lemari. Sampai jamuran. Apakah itu jatah rizki? Bukan. Dia hanya bisa mengumpulkan, tapi tidak bisa memanfaatkan. Baik. Selanjutnya, tugas hamba yang dinaskan dalam dalil adalah menjalankan ibadah. Dan ini ditegaskan oleh Allah di banyak ayat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas hamba untuk beribadah, Allah kaitkan dengan janji Allah ngasih rizki. Saya ulangi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas ibadah, Allah kaitkan dengan janji bahwasanya dia akan memberikan rizki. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu Allah menegaskan di lanjutan ayat, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyuta'in. Subhanallah. Allah tidak butuh amal kita. Al-Matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Baik, ini la nas'aluka rizqa nahnu salat wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam menjaga salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki darimu. Nahnu narzuquka, sebaliknya kamilah yang menjamin rizki bagi kalian. Kaitannya dengan ayat ini, orang kalau punya pemahaman tertentu itu memberikan pengaruh terhadap iman dan sikapnya. Datang beberapa orang menghadap seorang ulama, mengadukan kejadian inflasi dan kenaikan harga di zamannya. Wahai syekh, wahai fulan, laqad ghalas si'ru, banyak barang yang harganya naik.
Kira-kira apa nasihat yang bisa Anda berikan kepada kami? Kemudian beliau rahimahullah mengatakan satu pesan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, la ubali walau kana habbatu syairin bidinar. Aku nggak peduli. Walaupun satu biji gandum harganya 1 dinar. Bapak kebayang Pak, satu biji nasi, satu biji beras seharga 1 dinar. 1 dinar berapa Mas? Sekarang berapa? 4/4 gram emas, 10 juta? 4/4 gram emas. 1 gram berapa? 2,7 kalikan 4. Anggaplah misalnya 11 juta, 12 juta. Kebayang Pak, satu biji beras harganya 10 juta. Bapak makan satu suap ratusan juta. Ulama ini mengatakan, aku nggak peduli. Walaupun andaikan harga satu biji beras senilai 1 dinar. Alayya an a'budahu kama amaroni. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan untukku. Ayyarzuqani kama wa'adani. Dan Allah berjanji akan memberikan rezeki kepadaku sebagaimana yang telah Dia janjikan untukku. Sehingga ada keseimbangan. Tugasmu ibadah, Allah ngasih jaminan rezekimu. Kau akan hidup selama kau dapat rezeki. Dan yang namanya rezeki itu berbanding lurus dengan ajal. Kau akan diberi rezeki sepanjang usia kamu dipakai untuk bisa beribadah. Maka disinilah penegasan-penegasan yang diajarkan oleh Al-Quran dan bagaimana para ulama memahami agar masyarakat itu bisa lebih tenang, lebih bisa berpikir positif dalam situasi seperti ini. Bukan berarti Anda merasa menikmati dengan keberadaan inflasi ini. Ini pemahaman yang keliru. Kita berharap semoga situasi ini segera bisa hilang dan Allah berikan kebaikan bagi masyarakat Indonesia dan kaum muslimin di negeri yang lain. Dan kita juga berharap semoga situasi ketegangan di antara masyarakat juga bisa segera berakhir. Dengan tegang terus tiap hari berantem antara seperti itu, sudah dalam kita berat menanggung ujian ekonomi, kita juga berat menanggung ujian keamanan. Kondisi masyarakat yang mungkin tidak menentu. Tayyib. Isya jam berapa? Sekarang sudah masuk pas jam 19.05, Isya 19.03. Tayyib, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada satu kondisi di mana harga pangan itu paling tinggi dalam sejarah. Dan itu sudah pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu kapan itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kondisi ketika manusia diungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam ke atas bukit. Saat Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan. Sehingga mereka berada di satu tempat yang sempit. Kumpul jadi satu, masyarakat yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Isa alaihissalam. Bahan makanan naik tinggi. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsaru nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yaum. Nabi Isa alaihissalam bersama kaum muslimin, mereka tertahan di tempat itu. Karena pasukan ini tidak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengungsi. Mereka mampu mengalahkan pasukan Dajjal. Tapi tidak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka diperintahkan untuk mengamankan diri. Sehingga aman lebih penting daripada makanan. Sampai kata Nabi SAW, kepala sapi ketika itu lebih berharga daripada 100 dinar yang kalian miliki saat ini. Bapak bisa hitung ya, 100 dinar kali 4/4. Anggaplah setengah kilogram emas. Setengah kilo emas itu berapa miliar? Setengah kilo emas. Setengah kilo lombok berapa? Setengah kilo emas kayaknya belum pernah ngitung Pak Ustaz. Anggaplah misalnya 1, sekian M. Harga 1 kepala sapi senilai 1, sekian M. Saat Idul Adha kemarin ya nggak sampai segitu Pak. Paling sekian ratus ribu. Itu pun banyak orang yang kadang nggak mau karena saking melimpahnya. Sehingga bahan makanan yang demikian menipis sampai orang itu harus bersabar menahan lapar dan makanan sangat mahal. Dan itu berlangsung dalam waktu cukup lama. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan bekas Ya'juj dan Ma'juj yang ada di muka bumi. Jadi situasi ini akan terus berulang. Bahkan sebelum Dajjal muncul ada 3 tahun masa paceklik yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menahan hujan dan menahan bumi. Sehingga banyak orang yang kelaparan dan mereka tidak mendapatkan air. Sampai Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, wa ma qutuhum ya Rasulullah. Lalu apa sumber energi mereka ya Rasulullah? Nabi SAW menyebutkan zikir, at-tasbih, wat-tahlil, wat-tahmid, yajri majrat ta'am. Bacaan-bacaan zikir itu bisa memberikan pengaruh seperti makanan. Dalam situasi itu, karena orang sudah nggak hidup. Dalam situasi itulah manusia akan mendapatkan ujian ekonomi yang paling parah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi, ini bukan terakhir dan nanti bisa jadi setelah ini membaik akan muncul lagi terus seperti itu. Makanya bicara masalah iman adalah modal yang utama. Bisa lebih tenang, tidak panik, tidak kemudian mendolimi sesama, bantah-bantahan di dunia maya, hanya sebatas perang, opini, dan seterusnya. Dan berdoa kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyelesaikan ujian negeri ini, memberikan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kita, memberikan taufik bagi pemimpin kita, dan juga bagi masyarakat secara umum, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Baik, itu mungkin sebagai muqaddimah dari kami. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami kembalikan ke jamaah. Kita mau pulang atau tidur sini?
Pulang. Jadi selesai ya. Tanya jawab. Ada yang mau menyampaikan sesuatu langsung? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan kenaikan harga-harga. Kami bekerja di tempat yang bergerak di jasa untuk produksi barang tertentu. Kami dengan klien tertentu juga sudah terbiasa bahwa kami menyiapkan stok bahan baku untuk 2-3 produksi ke depan, pemesanan ke depan. Sehingga ketika pemesan datang kami udah tidak beli barang lagi, tapi sudah menggunakan stok barang yang ada. Nah, sebelumnya kami sudah sounding bahwa kami akan mengadukan penyesuaian harga. Nah, apa hukumnya? Maaf sebelumnya, kami dalam memberikan harga kepada klien kami menyebutkan bahan baku, biaya bahan baku sama biaya produksi. Tapi apa hukumnya kami menaikkan harga secara keseluruhan ketika kami masih punya barang, stok barang, bahan baku, sementara produksinya sudah naik. Apakah kami memang mengurai seperti itu sebaiknya, bahan baku sekian, produksi yang naik, atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Saya mau tanya, mana menurut Anda yang lebih baik? Saya menjual barang ini. Terus saya sampaikan ke Bapak, kemarin harga kula, Bapak tahu harga kula? Harga modal. Harga modal saya 100. Saya jual ke Bapak 200. Dengan saya tidak cerita, ini saya jual 200. Tapi saya tidak cerita harga modal. Menurut Anda yang lebih baik yang mana? Cerita atau tidak cerita? Kenapa nggak cerita? Hah? Privasi. Enggak, dua-duanya boleh. Tapi mana yang lebih baik? Cerita atau tidak cerita? Tidak cerita. Dah? Kalau Anda cerita, saya kemarin beli ini harga modalnya 100, saya jual 200. Ini namanya jual beli murabahah. Jadi istilah murabahah yang Anda kenal itu prakteknya kayak gini. Kemarin saya beli 100, kamu kalau mau beli ya 150. Namanya apa tadi? Murabahah. Kalau saya nggak cerita, berapa? 200. Itu namanya musawamah. Dan pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat dalam mazhab Malikiyah, musawamah lebih afdol dari murabahah. Makanya kalau murabahah itu adalah produk bank syariah, ya, sebenarnya musawamah lebih afdol daripada murabahah. Sehingga kalau pengen yang lebih syar'i lagi, ya musawamah, bukan murabahah. Kenapa musawamah itu lebih afdol daripada murabahah? Salah satu pertimbangannya adalah masalah perasaan. Sehingga kalau Bapak misalnya jual barang tertentu, ini saya jual 3 juta, modalmu berapa? 500. Sakit hati dia. Kok banyak banget untungmu? Gara-gara Bapak cerita tentang harga modal. Coba kalau tadi diam, dia mungkin akan beli dengan harga 3 juta tanpa ada perasaan sakit hati. Itulah pengaruh dari musawamah, sehingga merahasiakan harga modal, merahasiakan harga produksi dan seterusnya bisa jadi lebih baik. Karena masalah harga dengan klien, dengan konsumen, Anda tidak harus cerita tentang harga modal. Boleh saja orang menjual tanpa memberitahu harga modal. Sehingga kami sarankan kayak tadi tidak perlu diceritakan. Jadi nggak harus ada rincian, bahan baku sekian, proses produksi sekian. Terlalu detail seperti ini bisa jadi malah membuat konsumen nggak nyaman. Selanjutnya, saya sudah stok bahan baku sebelum krisis. Tapi penjualan tetap berlanjut pasca krisis. Dan ada penyesuaian harga. Pasca krisis, pasca dolar naik, kita naikin. Harga produksi atau harga produk akhir jadi sekian. Bisa 50% atau bahkan 2 kali lipat. Boleh nggak Pak? Ya sah-sah saja. Walaupun stok Anda beli sebelum harga naik. Sehingga Bapak mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena stok yang sudah Anda sediakan dibeli saat masih murah. Tapi nanti kalau dipakai untuk belanja stok baru lagi, ya harga Bapak jadi ada penyesuaian tambahan.
insya Allah tidak masalah, karena masalah harga jual kembali kepada kesepakatan. Siapa nama sahabat yang sampai dipuji oleh Nabi SAW, andaikan dia menjual pasir jadi emas. Saking pintarnya berdagang. Nah, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan Anas bin Malik. Namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki didoakan oleh Nabi SAW, barakallahu fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi transaksi yang kau lakukan. Andaikan Urwah menjual pasir, nanti jadi emas. Untung normalnya cuma 50%, oleh Urwah bisa 100%. Nah, kemampuan seperti ini dulu ada sebagian sahabat yang punya kepandaian. Ada juga sahabat yang ketika transaksi lebih lugu, maka berwarna-warni potensi mereka sama seperti Anda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya seorang mahasiswa yang sedang magang di perusahaan yang bekerja di bidang IT solution. Apa ini? Telepon, server, web, network, dan sebagainya. Masalahnya, sebagian besar dari klien adalah perusahaan bank divisi treasury. Yang saya ingin tanyakan, apa hukum menerima gaji dan fasilitas makan minum dari perusahaan tersebut? Baik. Sebuah perusahaan melakukan maksiat. Apakah karyawannya ikut berdosa? Kalau perusahaan melakukan maksiat, maksiat perusahaan itu misalnya transaksi haram, menerima klien haram, kemudian mendapatkan penghasilan, keuntungan haram. Sebagian dana perusahaan ditaruh di deposito, dapat bunga deposito. Berarti apa ini? Pemasukan yang haram. Apakah karyawan juga ikut berdosa? Berdosa atau tidak? Ya tahu, karyawan tahu. Dosa atau tidak? Dosa, berarti harus keluar. Ya, mungkin jutaan karyawan perusahaan asing, Pak, keluar semua itu. Yang di Cikarang, Bekasi, Kerawang, karyawan pabrik perusahaan asing, ada nggak perusahaan asing yang tidak bermaksiat? Mungkin funding atau lending di perbankan ribawi ada. Terus mereka gimana? Ya mereka tidak tanggung jawab. Mereka di area produksi yang sama sekali tidak bertanggung jawab dengan kebijakan finansial perusahaan, sehingga utang bank, pinjem maupun memberi piutang bank dalam bentuk simpenan, mereka nggak pernah ikut terlibat. Baik, karena itu Bapak boleh catat ini ya, karyawan tidak menanggung dosa dari perbuatan, atau karyawan tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan oleh perusahaan. Udah? Kecuali jika karyawan itu di posisi yang menentukan kebijakan dosa tadi. Misalnya di bagian direksi keuangan atau di bagian kebijakan finansial perusahaan. Dia yang tanda tangan untuk menentukan pinjaman atau pengeluaran dana. Sehingga saat ada pinjaman bank, dia tanda tangan. Nah, dia yang berdosa. Maka kalau bagian ini penghasilannya haram. Udah? Tapi bagian IT, bagian produksi, bagian HRD, bagian apa, karena tidak bersinggungan langsung dengan itu, dia nggak bertanggung jawab. Selanjutnya, penghasilannya halal atau haram. Pertama, ada dua sudut pandang di sini. Lihat mana yang dominan. Kalau terlalu dominan halal, Pak, haramnya paling cuma 2-3%, Pak. Sisanya halal semua. Misalnya perusahaan otomotif. Dominan penghasilannya kan penjualan unit ya, yang hampir 100% halal. Ada Pak sedikit bunga deposito tapi kecil jika dibandingkan dengan penghasilan penjualan dia. Maka yang terlalu sedikit ini gak dianggap. An-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang sedikit gak ada hukumnya. Artinya tidak dianggap. Yang kedua, kalau pendapatan yang haram tadi dominan atau cukup berpengaruh, misalnya
30% ke atas, 40%. Tapi tidak sampai setengahnya. Maka dalam kondisi ini nanti pendapatan karyawan harus dikoreksi. Gaji karyawan dikoreksi kenapa, Pak? Karena pendapatan perusahaan Anda ada unsur haram dominan 30% misalnya. Berarti gaji Anda potong 30%. Berat, Pak Ustaz. Ya, mungkin Anda tidak bertanggung jawab di situ. Jadi kalau perusahaan IT tadi 30% adalah perusahaan ribawi kliennya. Berarti kurang lebih anggaplah pendapatan perusahaan 30% dari klien ribawi tadi. Anda mungkin mengerjakan klien non ribawi. Tapi kan pendapatan perusahaan ini campur. Yang halal 70, yang haram anggaplah 30. Jadilah gaji. Maka gaji Anda dikoreksi minus 30%. Sanggup kira-kira, Pak? Hah? Habis ya. Habis. Ya mungkin nggak dapat apa-apa jadinya. Ya itulah yang perlu dipertimbangkan. Sehingga barangkali teman yang punya masalah kayak gini banyak, Pak. Saya sampai berpikir kenapa mereka nggak kumpul terus bikin perusahaan sendiri. Karena di banyak tempat, di Bekasi ada kasus itu, kemarin di tempat yang mana ada kasus yang sama di sini, Masya Allah. Ini sebenarnya kalau dikumpulin, mereka bisa bikin satu perusahaan baru. Perusahaan IT yang bisa lebih bersih dari klien-klien bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bekerja di sebuah yayasan tugas itu bersih-bersih masjid. Tapi pembiayaan untuk karyawan itu atau anggota yayasan itu dapat dari TSA bank-bank konvensional. Itu gimana kita menerima? Bapak kerja di yayasan sosial dan yayasan sosial ini hidup dari dana CSR dari bank konvensional. Boleh enggak kita yang bekerja di situ menerima gaji? Baik. Misalnya yayasan sosial ini bekerja bersih-bersih masjid. Berarti kan manfaatnya bukan ke bank ya. Tapi manfaatnya apa? Masjid. Beda dengan dibayar oleh bank dan manfaatnya kembali ke bank. Misalnya outsourcing OB. Tapi kerjanya di bank, cleaning service di bank. Maka ini mungkin masuk kategori ta'awun dalam maksiat. Kalau kasus seperti yang tadi ditanyakan, berarti adalah ada dana haram dari orang yang penghasilannya bermasalah diberikan untuk kegiatan sosial. Boleh atau tidak? Saya ulangi ya. Ada dana haram dari orang yang pendapatannya bermasalah tapi digunakan untuk kegiatan sosial. Boleh atau tidak? Justru seharusnya haram itu masuk ke dana sosial. Sehingga kalau Bapak di posisi itu berarti Bapak di posisi kerja untuk sosial dibayar pakai dana CSR tadi. Halal bagi penerima, makanya dana riba kan ulama sepakat boleh diberikan ke fakir miskin. Dana riba ulama sepakat boleh diberikan ke fakir miskin. Karena dia untuk kegiatan sosial. Maka halal bagi penerima walaupun di posisi yang memberi itu tidak menghilangkan dosa. Makanya ada orang yang tanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia punya teman rentenir, lalu ngasih hadiah makanan kepada orang ini. Boleh enggak saya terima? Kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak mendapatkan hadiah itu dan dia yang nanggung dosa. Maka posisi Bapak sebagai penerima untuk kegiatan sosial tadi insya Allah mubah. Karena kan Bapak bekerja bukan manfaatnya untuk perusahaan ribawi, tapi manfaatnya untuk kegiatan sosial. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya seputar just tip Ustaz. Misalkan saya menempelkan produk-produk Ustaz, terus menjelaskan bahwa produk ini dari sananya harga sekian, saya ambil untung sekian. Nah nanti misalkan customer ini check out Ustaz, dia bayar ke misalkan toko oren Ustaz. Saya belanja toko oren kayak market real saya.
otomatis kan pakai uang saya dulu saat belanja. Itu hukumnya boleh gak Ustaz ya? Oke, Ustaz. Baik. Just tip. Apa hubungannya dengan inflasi? Bapak just tip, lalu ada orang yang tertarik untuk beli barang tersebut. Padahal itu ada di marketplace. Barangnya ada di marketplace. Tapi saya nggak punya Ustaz. Anda nggak punya barang itu. Punya barangnya. Lalu? Saya pasang foto barangnya, saya bilang Ini bukan just tip. Lebih dekatnya apa namanya? Dropshipping. Nah, Bapak sebagai dropshipper berarti ya. Ini bukan just tip. Beliau pasang foto produk tapi nggak punya produk. Setelah ada orang yang tertarik beli, Anda belikan dari orang lain, begitu? Terus setelah itu dikirim. Ini namanya dropshipping ya. Baik. Untuk dropshipping seperti ini, apakah diperbolehkan? Kata kuncinya gini. Rasulullah SAW melarang kita untuk menjual apa yang tidak kita miliki. La tabi ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Menjual barang yang tidak dimiliki hanya diperbolehkan pada 2 skema akad. 1, istisna, produksi barang. Sehingga Anda memproduksi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, skema akad salam. Dan untuk yang kedua ini syaratnya wajib bayar tunai di depan. Sehingga Anda boleh model dropshipping seperti itu, tapi konsumen harus bayar tunai di depan. Kalau dia bayar tunai di depan, baru kemudian Anda carikan barang, namanya skema salam. Dan akad salam hukumnya boleh. Sudah? Tapi kalau kamu belikan dulu, kemudian nanti dikirim, baru kemudian dia bayar, gitu, ya berarti ini bukan skema salam, karena orangnya bayarnya belakangan. Kecuali setelah Anda beli, ya, kemudian diakadkan ulang dengan konsumen. Ini saya sudah beli barangnya, sudah saya terima, berarti ngirimnya ke antum dulu. Jadi beli atau tidak? Kalau dia jadi beli, lanjut. Kalau nggak jadi beli, boleh, sah bagi dia. Karena tadi saat Anda menawarkan belum punya barang. Jelas atau belas? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Walhamdulillah. Cukup? Ada lagi? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di belakang ada mikrofon enggak? Mikrofon belakang enggak ada? Enggak ada. Baik, silakan. Kalau affiliate itu gimana Ustaz? Jadi kita iklanin produk orang, tapi kita beli dulu Ustaz. Baik. Nanti setelah itu orangnya kan linknya langsung ke yang punya barang. Beli dulu, setelah itu linknya ke yang punya barang. Selama Bapak dapat izin untuk afiliasi ya, selama dapat izin dari pemilik barang dan tidak ada syarat bayar dulu. Kamu kalau jadi afiliator saya bayar dulu. Nah itu goror namanya. Karena kan belum tentu laku ya. Misalnya saya punya produk nih. Kalau antum mau memasarkan, kalau Bapak mau memasarkan, syaratnya harus bayar dulu ke saya 50 juta. Udah? Nanti kalau laku, Anda saya kasih 10%. Baik. Dikasih masa untuk memasarkan selama 1 tahun. Jika 1 tahun nggak laku, Anda rugi 50 juta. Kalau 1 tahun banyak laku, Anda mungkin untung balik modal 50 plus kelebihan keuntungan. Nah, maka kalau ada seperti itu tidak boleh. Karena itu untuk afiliator boleh asal syaratnya tidak ada syarat bayar. Dan alhamdulillah kalau di tempat kita rata-rata afiliator itu gratis ya. Saya punya produk, kemudian produk itu saya pasarkan online, lalu saya tawarkan kepada siapapun yang mau turut menjadi afiliator, silahkan. Link itu kita sebarkan kemana-mana. Nanti referral itulah yang jadi catatan. Oh, laku dari si A, laku dari si B, laku dari si C, kita kasih fee, silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Ada lagi? Baik, tidak ada.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada tambahan Bapak? Hmm. Ada kasus ketika harga barang naik, kemudian kemasan-kemasan juga ikut naik. Dulu volume 100 harganya 3.000. Boleh nggak kita kurangi volumenya tapi harganya sama? Jawabannya boleh asal Anda memberitahu. Sehingga misalnya air mineral ini tertera 100 mili. Kemudian kita kurangi jadi 80, harganya sama. Tapi di situ juga tertera 80 mili, lebih sedikit dan harganya sama dengan sebelumnya. Silahkan. Asal ada deklarasi tentang spek dari barang. Termasuk juga misalnya bahan tertentu. Bahan ini kalau dulu bagus, bahan ini 50%, sekarang tinggal 30%, dikurangi. Harganya sama. Tapi kita sebutkan bahan ini tinggal 30%, ini sekian persen. Ada penurunan kualitas, tapi harganya sama. Konsumen bersedia, silakan. Nah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dari setiap usaha halal yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam mencari harta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghdina bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.